Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sadar. Amin. Kali ini kita masih seputar menjawab tentang kehidupan sehari-hari, Ustaz. Ini ada pertanyaan menarik juga ini. Apa hukumnya naik haji pakai pay letter atau pinjaman online, Ustaz? Ya, pakai utang-utang yang di aplikasi-aplikasi itu kan untuk haji gitu loh, yang notabene itu mahal juga, Ustaz. Iya. Gimana hukumnya? Monggo. Izinkan kami menjawab ya. Iya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi intinya dari ayat itu, haji itu diperuntukkan bagi yang mampu. Di situ ada garis bawah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menempuhnya. Kenapa? Karena ibadah haji ini bukan hanya ibadah fisik, melainkan ibadah mal juga, ibadah harta. Ya, kalau puasa kan dia murni fisik, sholat juga murni fisik, zakat hanya murni harta. Tapi untuk haji ini kedua-duanya. Karena ada garis bawah bagi yang mampu, maka kita nggak usah ngoyo. Yeah. Dalam artian nggak usah ngoyo ini bukan berarti kita nggak nabung untuk haji, enggak. Tetap namanya perintah Allah dalam rukun Islam itu sebisa mungkin kita tunaikan. Ya, tapi ngoyo sampai utang-utang itu lebih baik jangan. Kenapa? Karena ketika kita berangkat haji itu, kita bukan memikirkan diri kita sendiri. Keluarga kita tinggal nanti itu nanti makannya bagaimana, tanggungan-tanggungannya. Kemudian setelah haji nanti, apakah kita itu kira-kira bisa membayar utang-utang itu, misalkan pinjol tadi, atau pakai pay letter. Sedangkan kebutuhan haji itu banyak. Sekarang itu sudah berapa juta kan begitu. Jadi untuk kita yang apalagi hanya ingin dapat predikat haji ya, gajinya hanya untuk untuk tren atau titel itu, mending nggak usah. Ya, perbaiki niat dulu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas dengan adanya garis bawah man istata'a ilaihi sabila ini, bagi yang mampu menempuh jalannya, ya kita seyoknya normal-normal saja. Kita nabung dulu. Yang penting lagi daftar, karena nabung untuk daftar juga nggak akan berangkat. Jadi mungkin dengan daftar itu nanti kita termotivasi untuk banyak menabung, sehingga kita bisa berangkat. Jangan sampai kita itu ngoyo, kemudian bendol buri, bayar utang, padahal anak-anak di sekolah dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kita itu pelan-pelan saja, tidak usah tergesa-gesa, tapi tetap optimis bisa berangkat ke sana dengan kerja keras tadi itu. Soalnya kalau kita bendol buri, nanti yang susah kita, mikirin utang, mikirin ikut dan lain sebagainya, akhirnya malah stres, gak esok kerja malah. Itu malah nggak baik untuk diri kita sendiri. Memang bagus aja itu. Kalau bisa, semua orang cita-citanya bisa haji, tapi apa daya karena memang garisnya seperti itu. Dan kalaupun kita tidak bisa haji, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan. Allah kan juga tidak menghukum kita karena kita tidak haji. Ya. Karena mungkin kita nggak mampu. Beda cerita kalau kita nggak mau berusaha tadi itu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu ya, intinya kalau mau berangkat haji harus mampu dulu, Ustaz. Jangan sampai pakai pinjaman online, jangan sampai. Kalau haji pakai pinjaman online nanti titelnya nggak H gitu ya. HPL ya, haji pay letter. Ya. Jadi itu, jadi nggak usah maksa-maksa. Buat yang belum mampu ya berusaha biar dimampukan agar bisa ke tanah suci. Buat yang mau berangkat haji semoga segera diserahkan tanpa pay letter ya. Pay letter itu cukup orang-orang yang jadi korban aja. Baik, semoga terjawab. Cukup sekian episode Semoga Sadar kali ini. Kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.